Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, tata usaha, anak-anak sekalian yang Bapak sayangi. Alhamdulillah pagi hari ini Pak akan sampaikan cara-cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti kalau kita diizinkan untuk sholat Idul Fitri di masjid, alhamdulillah. Cuman kalau sekiranya belum ada izin dari pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, mari tetap kita laksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, baiklah kita mulai untuk tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, hendaknya kita berpakaian yang terbaik dengan menggunakan wangi-wangian yang ada di rumah kita. Kemudian yang kedua, kita menyeru as-sholatu jami'ah. Itu kalau mungkin dalam bentuk jamaah. Cuman karena kita di rumah, kita cukup tegak siap membaca tawud, basmalah, kemudian mungkin kita membaca surat al-Fatihah, tidak boleh. Lalu kita atau melafalkan niat sholat usolli sunnatan bil idul fitri rakaataini lillahi ta'ala. Lalu kita bermakmum menjadi usolli sunnatan bil idul fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Tapi karena kita tidak bermakmum, kita munfarid, berarti bacaan yang pertama. Kemudian yang ketiga, membaca takbiratul ihram Allahu Akbar itu dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar telinga. Kemudian yang keempat, membaca takbir dalam sholat Idul Fitri pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Nah, ini nanti diselipkan antara takbir itu dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian yang kelima, sesudah takbir ketujuh pada rakaat pertama itu membaca surat al-Fatihah, kemudian diikuti dengan surat al-A'la, yaitu di surat nomor 87 yang berbunyi sabihisma al-ayah atau surat Qaf, ya. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, setelah kita membaca surat pendek tadi, dan seterusnya hingga berdiri lagi. Ini seperti sholat biasa yang kita lakukan, seperti sholat 5 waktu. Jadi ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai kita berdiri kembali, itu seperti sholat biasa. Kemudian di rakaat yang kedua, sebelum membaca surat al-Fatihah, ini takbir 5 kali dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Kemudian di antara takbir itu kita baca bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surat al-Fatihah, kemudian diteruskan membaca surat al-Ghasyiyah pada surat nomor 88, atau kalau yang hafal membaca surat al-Qamar atau idabaratis sa'ah nomor ayat ke-54. Kemudian ruku, sujud dan seterusnya hingga salam, ini seperti sholat di 5 waktu yang sering kita lakukan, sehingga selesailah sholat Idul Fitri yang kita laksanakan.
Karena posisinya kita di rumah, ya cukup salam, kemudian bisa berdoa sesuai dengan doa yang ingin kita panjatkan. Nah, itulah sedikit penjelasan singkat tentang tata cara sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Itulah penjelasan singkat tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, pemerintah mengizinkan untuk sholat Idul Fitri di luar rumah, alhamdulillah. Cuman kalau nanti pemerintah tidak mengizinkan, kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari Pak Imam ini memberikan pencerahan pada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.